Baik, simak video Pak Azrul sekarang ini yang berjudul Bangun Ruang Sisi Lengkung. Ingat ya, dikerjakan di buku tulis matematika kalian, dirangkum. Halo teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya di channelnya Pak Azrul ya. Terima kasih. Nah, kali ini saya mengangkat materi bangun ruang sisi lengkung. Tolong diperhatikan ya, ini mengulang materi SMP kelas 9. Yaitu judulnya bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu ada apa saja? Yang pertama ada tabung. Nah, tabung gambarnya seperti apa? Lingkaran, kemudian panjang. Nah, seperti ini dan gini. Nah, kelihatan ya? Oke, ini disebut jari-jari. Yang ini disebut tinggi. Ini jari-jari. Kalau penuh namanya apa? Diameter. Betul. Saya singkat D. Jadi keterangannya T adalah tinggi tabung. Bagaimana kelihatan ya? Kelihatan jelas? Kelihatan. Oke, lanjut ya. R-nya adalah jari-jari. Kalau D itu diameter. Diameter. Jadi 2 kali jari-jari itu disebut diameter. Paham ya? Nah, satuannya sentimeter. Ini satuannya sentimeter. Nah, volumenya, apa rumus volume tabung? Pi R kuadrat kali T. Pi R kuadrat T. Luas selimutnya LS, saya singkat LS. LS adalah luas selimut. 2 pi RT. Nah, perhatikan ya. Kalau luas permukaannya adalah 2 pi R kurung buka R tambah T. Nah, coba didekati mungkin lebih jelas. Oke. Paham ya? Nah, ini contoh soal ya. Nah, ada contoh soal gambar tabung, tingginya 14, jari-jarinya 7. Jika jari-jarinya 7 dan tinggi tabungnya 14 cm, tentukan volumenya. Jadi apa rumus volume? Pi R kuadrat T. Kita tahu Pi-nya itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Kalau pakai 22/7 itu kelipatan 7. Ngerti ya? Kelipatan 7. Apanya yang kelipatan 7? Jari-jarinya. Nah, kalau 3,14 dia tidak kelipatan 7. Kelipatan 7 itu seperti berapa? 7, 14, 28, 21 boleh. Seperti itu. Maka dilanjutkan lagi volumenya. Pi-nya diganti 22/7. R-nya berarti berapa ini? 7. 7 kali 7 kali tingginya 14. Oke. Coret-coret. 22 kali 7 berapa? 154. Ya, 154 kali 14. 154. Coba berapa? 154 kali 14. 154 kali 14. Berapa? 2156. Oke, sentimeter kubik. Ya, karena ini sentimeter, volume satuannya pangkat 3 aja, pangkat 3. Oke. Bisa didekatkan. Oke, setelah itu di stop. Luas selimut. Mana sih yang dimaksud luas selimut itu? Jadi tabung ini kalau dikelupas itu kan seperti ini bentuknya. Nah, ada 2 lingkaran, atas sama bawah, kemudian ini bentuk persegi panjang kan? Yang ininya, lengkungnya itu dibuka menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan luas selimut. Ininya. Apa rumus luas selimut? 2 pi RT. 2 kali 22/7 ya kan, karena kelipatannya 7, pi-nya, R-nya jari-jarinya berapa tuh? 7. Tingginya 14. Coret-coret. 44 22 kali 2 44 kali 14. 44 kali 14. Ayo, siapkan 44 kali 14. Berapa 44 kali 14? 616 cm persegi. Karena luas selimut satuannya pasti pangkat 2.
Sudah jelas? Setelah tabung, kita sudah mempelajari tabung. Berikutnya adalah kerucut. Nah, kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung. Bagaimana gambar kerucut? Namanya sisi lengkung ya melengkung ya. Alasnya lingkaran. Ininya gini, nah contohnya tumpeng itu ya, seperti tumpeng ya. Ini disebut tinggi kerucut. Ini disebut jari-jari. Ini disebut S. S adalah apa? Garis pelukis. T adalah tinggi kerucut. R adalah jari-jari. Bagaimana mencari S? Menggunakan rumus Pitagoras. Ingat mencari S gimana? Akar T kuadrat tambah R kuadrat. Betul. Kalau mencari T, akar S kuadrat kurangi R kuadrat. Kalau mencari R, S kuadrat kurangi T kuadrat. Ya, paham ya? Jadi yang ditambah hanyalah mencari garis pelukis. S sama dengan akar T kuadrat tambah R kuadrat. Kalau T ya S kuadrat kurangi R kuadrat. Kalau R ya S kuadrat kurangi T kuadrat. Yang tambah cuma S. S itu apa? Garis pelukis. Nah, dia punya volume. Apa rumus volume kerucut? Sepertiga pi R kuadrat T. Nah, kalau luas selimut pi R S. Nah, S-nya sudah tahu ya, garis pelukis ya. Yang ini loh, ini garisnya. Nah, kemudian luas selimutnya, kalau kerucut dibedah, jadi apa? Gini ya, model segitiga gini ya, di sini lingkaran ya. Ini yang dinamakan luas selimut. Setelah itu luas permukaan, pi R kurung buka R tambah S. Gampang kan? Nah, sudah didekati dulu, setelah itu kasih contoh soal. Baik, ini saya membuat contoh soal kerucut. Nah, jika BC, yang ini ya garis pelukisnya, BC nya ini 10 cm, OB itu sini jari-jarinya 6 cm, tentukan OC ini adalah tinggi kerucut. Tentukan tinggi kerucutnya. Yang B ini volume kerucut, V terus lambang kerucut. Kemudian LS ini apa? Luas selimut. Ya, luas selimut kerucut. Yang D luas permukaan kerucut. Nah, ini kamu tentukan 4 ini A, B, C, D. Nah, saya jawab dulu ya. Untuk yang OC gampang ya. OC ini bagaimana? OC ini kan tingginya ya. Berarti pakai Pitagoras. Gimana kalau mencari OC? Berarti BC akar dulu ya. BC kuadrat dikurangi OB kuadrat. Karena mencari OC. Kalau yang ditambah itu mencari apa? BC garis pelukis. Kalau mencari OC atau OB ya dikurang, bukan ditambah ya. Diingat-ingat. Kemudian apa? Ini saya hapus dulu ya. Ini soalnya sudah ditulis ya. Kemudian saya hapus dulu sementara. Nah, kemudian BC nya berapa? 10 kuadrat kurangi 6 kuadrat, berarti 100 kurangi 36 berapa? 64. Akar 64 adalah 8. Loh, udah ketemu. Maka volumenya, volume kerucut apa? Sepertiga pi R kuadrat T, sepertiga 3,14 ya. Karena kan dia kelipatan berapa namanya? Enggak, 7. Bukan kelipatan 7 ya. Ya, tapi kalau pakai 22/7 juga tidak apa-apa. Sebenarnya sama aja 22/7 atau 3,14. Kalau 22 dibagi 7 itu hasilnya 3,14. Saya pakai 3,14 karena sesuai aja ya. Saya ngikuti aturan, yaitu apa? Jari-jarinya 6. Oh ya, 6. Jari-jarinya 6 ya, 6 cm ya. Saya pakai 3,14. Kalau kamu pakai 3,27 ya enggak apa-apa, nanti dicoret-coret kali silang ya. Ini saya pakai 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. R-nya berapa ini? 6 ya. OB ini adalah R. 6 kali 6 kali tingginya berapa ini? 8. OC 8. OC nya 8. Nah, berarti
berarti 6 bagi 3 2 2 kali 6 12 12 kali 8 berapa? Berapa? 96. Nah, 96 kali 3,14. Ayo dihitung. 3,14 kali 96. Berapa hasilnya? 301,44 cm kubik. Nah, ini didekati dulu ditulis. Oke, yang C tadi kan tentukan luas selimut ya. Nah, rumus luas selimutnya apa? Pi R S. Iya kan? Pi-nya 3,14, R-nya berapa? OB nih ya 6, S-nya yang pelukis BC-nya 10. Ya udah 3,14 kali 60 berapa? 3,14 kali 60. Hasilnya 188,4 cm persegi. Nah, ya, yang terakhir yang D saya taruh sini ya. Luas permukaannya itu apa? Pi R kurung buka R tambah S. 3,14 kali R-nya berapa? 6 kurung buka 6 ditambah S-nya berapa? BC kan? 10. 10 betul. Kameramen ini bisa jawab, keren nih. 16 ya. Oke, 3,14 kali 6 kali 16. Berapa hasilnya? 301,44. Oke, silakan ditulis. Sama kayak yang pertama. Iya, tulis dulu. Pi R tambah S. Sudah ya. Oke, yang terakhir bola. Nah, bola itu gambarnya apa? Ya ini. Nah, ya. Ini bola. Jari-jarinya ini ya kan. Nah, apa rumusnya volume? 4/3 Pi R pangkat 3. Kalau luas permukaan 4 Pi R kuadrat. Nah, dia tidak mempunyai apa, kan biasanya yang kerucut sama tabung kan punya luas selimut. Nah, ini tidak pakai luas selimut karena kan selimutnya sudah tertutup semua, maka dianggap permukaan. Iya kan? Kalau contoh tadi tabung. Dia punya luas selimut. Ini persegi panjang. Nah, ini namanya luas selimut. Kerucut segitiga. Ada segitiga. Ini luas selimutnya. Kalau bola, kamu buka ya, Bu, ya tetap aja bentuknya gini, jembret ini ya. Seperti ini. Tadi dia tidak punya luas selimut. Jadi langsung luas permukaan. Paham ya? Dilihat dulu, kemudian saya kasih contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ya. Jika jari-jari bola di samping 14 cm, tentukan A volume, B luas permukaan. Jawab. Apa rumus volume tadi? 4/3 Pi R pangkat 3. Iya kan? 4/3. Karena jari-jarinya kelipatan 7, berarti pakai 22/7. R-nya 14 kali 14 kali 14. 14-nya 3 kali ya. 14 kali 7 2. Udah dikalikan semua ini ya. 4 kali 22 88. 88 kali 2 kali 14. Berapa yuk? 88 kali 2 kali 14 kali 14. Ketemu berapa? 34.400 96. Dibagi 3 berapa? 11.000 ya. 498,6 itu ya, sentimeter kubik. Nah, kalau luas permukaannya, kameramen mungkin bisa didekatkan biar jelas. Luas permukaannya apa rumusnya? Luas permukaan 4 Pi R kuadrat. 4 kali 22/7 kali 14 kali 14.
14 bagi 7 2. 44 kali 2 88. 88 kali 14 berapa? 88 kali 14 1732. Oke, centimeter persegi. Nah, oke, sudah ya, dilihat dulu. Nah, ini latihan soalnya dikerjakan ya. Jangan lupa dikumpulkan di Pak Azrul. Ayo, didekatkan. Nah, itulah pembahasan dari Pak Azrul ya. Semoga bermanfaat. Sukses terus, Azrul Anwar Official.